Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini ditujukan untuk membantu Anda dalam memahami konsep dan pengertian yang terdapat pada buku materi pokok mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan pada modul 3 kegiatan belajar 1. Setiap perubahan lingkungan dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Begitu juga dengan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam setiap rencana kegiatan pembangunan diperlukan evaluasi AMDAL. Evaluasi ini bertujuan untuk meminimasi bahkan menghilangkan dampak negatif yang terjadi. Penerapan AMDAL dalam pembangunan dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan yang maksimal, sehingga kondisi lingkungan hidup tetap terjaga untuk menunjang pembangunan-pembangunan selanjutnya. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi AMDAL yang berhubungan dengan dampak penting dalam pembukaan lahan dan pengolahan lahan transmigrasi. Komponen-komponen lingkungan yang perlu diperhatikan dalam menentukan perkiraan dampak penting mencakup lingkungan kimia fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial budaya. Kajian terhadap lingkungan kimia fisik dilakukan dengan melakukan perkiraan dampak lingkungan terhadap beberapa komponen kimia fisik seperti erosi tanah, kesuburan tanah, dan kualitas air. Pada umumnya, tahap awal kegiatan pembangunan pemukiman transmigrasi dilakukan dengan membuka lahan yang dilanjutkan dengan pengolahan tanah. Seringkali sistem pembukaan lahan dan pengolahan tanah dilaksanakan secara mekanis dengan menggunakan peralatan berat seperti traktor. Pada tahap awal kerusakan yang dapat terjadi, yaitu dengan hilangnya seluruh vegetasi yang menutupi tanah. Hal ini akan mengakibatkan curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak langsung dapat terinfiltrasi karena struktur dan agregat tanah mengalami kerusakan. Selain itu, pembukaan lahan dan pengolahan tanah dengan menggunakan peralatan berat juga akan mengakibatkan tanah menjadi padat, sehingga akan mengurangi kemampuan tanah dalam mengabsorpsi air. Kondisi ini tentu saja akan menurunkan kemampuan infiltrasi dan permeabilitas tanah. Penurunan kemampuan infiltrasi dan permeabilitas tanah akan meningkatkan laju aliran permukaan tanah atau runoff.
Hal ini akan mengakibatkan terjadinya erosi tanah. Lebih lanjut, pada tahap pasca konstruksi, para transmigran mulai mengadakan sistem usaha tani untuk kelangsungan kehidupannya. Usaha tani biasanya dilakukan dengan penggunaan lahan tegalan dengan tanaman semusim seperti padi gogo, jagung, ubi kayu. Tanaman seperti ini mempunyai tingkat penutupan tanah yang rendah. Kondisi seperti ini akan mengurangi kestabilan struktur tanah. Dengan demikian, pembukaan lahan dan pengolahan tanah dan sistem usaha tani dapat menyebabkan terjadinya perubahan kualitas erosi tanah dari sangat baik menjadi buruk, sehingga besaran dampak yang ditimbulkan adalah negatif sangat besar. Dampak erosi tanah tidak saja dapat mengakibatkan merosotnya tingkat kesuburan tanah dan produktivitas lahan, melainkan juga mengurangi pendapatan dan kesejahteraan transmigran. Bahkan, erosi tanah juga akan mengakibatkan pendangkalan dan pencemaran badan air. Persebaran dampak biasanya akan dirasakan oleh hampir seluruh transmigran. Dampak akan berlangsung lama, juga komponen yang terkena dampak banyak. Intensitas dampak tinggi dengan adanya musim hujan, sehingga dampak erosi tanah ini sulit diperbaiki atau irreversible. Maka, dampak erosi tanah dapat dikatakan bersifat penting. Dampak negatif lain yang muncul akibat pembukaan lahan dan pengolahan tanah transmigrasi adalah menurunnya tingkat kesuburan tanah. Salah satu penyebab terjadinya kondisi ini adalah sistem pola tanam monokultur yang pada umumnya dilakukan oleh para transmigran. Tanaman monokultur seperti singkong merupakan tanaman yang sangat boros dalam mengkonsumsi unsur hara. Penanaman tanaman monokultur seperti ini oleh karenanya harus disertai dengan aktivitas pemupukan. Erosi tanah mengakibatkan terkelupasnya lapisan atas tanah atau topsoil yang banyak mengandung bahan organik dan unsur-unsur hara esensial seperti N, P, K. Padahal bahan-bahan organik ini merupakan unsur-unsur penting bagi kesuburan tanah. Penggunaan alat-alat berat seperti traktor menyebabkan dampak negatif yang lebih parah. Traktor akan menghilangkan lapisan atas tanah dan mengangkat lapisan bawah tanah yang miskin unsur hara ke permukaan tanah. Kondisi seperti ini jelas akan menurunkan tingkat kesuburan tanah. Perubahan kualitas kesuburan tanah dari agak buruk menjadi buruk merupakan dampak yang tergolong negatif. Dampak negatif berupa menurunnya tingkat kesuburan tanah akan meluas ke seluruh wilayah transmigrasi dan akan dirasakan oleh seluruh transmigran. Apabila hal ini tidak diimbangi dengan pembinaan sistem usaha tani, maka dampak kesuburan tanah ini akan berlangsung lama dan kondisi yang memprihatinkan seperti ini, baik langsung maupun tidak langsung, akan berdampak terhadap menurunnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan transmigran. Komponen lingkungan yang terkena dampak meliputi sosial ekonomi dan budaya, sehingga dampak kesuburan tanah ini menjadi bersifat penting.
Aktivitas pembukaan lahan dan pengolahan tanah transmigrasi tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap kualitas tanah, tetapi juga terhadap kualitas air. Perlu diketahui bahwa penyediaan air bersih untuk para transmigran dapat dilakukan dengan menggunakan air sungai dan menggunakan air sumur. Apabila penyediaan air bersih tergantung dari air sungai, maka aktivitas pembukaan lahan dan pengolahan tanah akan dapat meningkatkan laju erosi. Lumpur tanah yang tererosi akan meresap ke dalam badan air, sehingga air yang semula berwarna bening akan menjadi keruh dan tidak layak untuk diminum. Dampak yang diakibatkan dalam hal ini tergolong sebagai dampak negatif. Pembukaan dan pengolahan lahan juga akan mengakibatkan dampak terhadap lingkungan biologi. Parameter yang digunakan untuk memperkirakan terjadinya dampak terhadap lingkungan biologi yaitu vegetasi, satwa yang dilindungi, dan satwa yang mempunyai potensi untuk menjadi hama. Sistem dengan cara tebang habis dalam pembukaan lahan ini akan menghilangkan seluruh vegetasi penutup tanah. Keadaan seperti ini tidak hanya berdampak terhadap perubahan tata guna lahan, tetapi juga memusnahkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa di daerah tersebut. Pembukaan dan pengolahan lahan yang tidak terencana secara langsung akan mengakibatkan rusaknya habitat satwa. Kegiatan usaha tani dalam pembukaan lahan dapat menghilangkan habitat hama pengganggu, sehingga habitat satwa pengganggu kehilangan tempat hidupnya. Dan hal ini dapat merusak dan mengganggu usaha tani masyarakat. Pembukaan lahan transmigrasi menimbulkan konflik satwa yang hanya dapat hidup di suatu daerah tertentu. Misalnya, gajah yang selalu melakukan migrasi tahunan melintasi daerah tertentu. Apabila habitatnya terganggu, maka gajah dapat menjadi hama bagi lahan transmigrasi. Di samping itu, rusaknya habitat gajah juga akan mengakibatkan terancamnya eksistensi satwa langka tersebut. Pembukaan lahan dan pengolahan tanah oleh transmigran berdampak juga terhadap kondisi-kondisi lingkungan sosial. Dampak nyata yang dapat dilihat yaitu kerusakan yang terjadi pada unsur hara. Hal ini menuntut adanya aktivitas rehabilitasi untuk memulihkan kualitas kesuburan tanah. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kerja yang berasal dari penduduk setempat. Aktivitas ini dapat memberikan dampak positif kepada penduduk dalam bentuk terbukanya lapangan kerja, sehingga secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran. Pada umumnya, pembukaan lahan transmigrasi selalu disertai dengan berbagai upaya pembinaan dan pembangunan infrastruktur, antara lain seperti pembangunan jalan dan pasar, mendorong terciptanya kegiatan perekonomian. Saudara mahasiswa, demikianlah program video penuntun buku materi pokok. Semoga penjelasan melalui program video ini dapat membantu Anda. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan semoga sukses.